Indonesia yang berada. Eh, Baik, untuk yang kali kedua ini kita ditemani oleh Pak Suardana Winata. Selamat siang Pak Suardana. Selamat siang, Bu Lara. Dari Pak Ketua Aswin. Badan Pendidikan, dan ini juga kita mengundang dari Dewan Aspek Indonesia Pak Aswin. Selamat siang, Laras. Apa kabar? Kabar baik Bapak, dari Komite Sertifikasi DRI. Baik, bincang-bincang Sabtu kali ini kita mengundang rekan-rekan dari provinsi gitu ya, dan terutama untuk kemarin itu ada request dari Jogja, jadi Pak Suardana ya, request dari Jogja untuk kaitan dengan FIRM, Equivalensi Pendidikan Arsitektur dan Rekonstruksi Bangsa, untuk topik pertama kita. Baik, untuk mengawali bincang-bincang kita di siang ini, mungkin Pak Dana boleh men-trigger suatu paparan gitu Pak, atau ada yang bisa dibagikan untuk bisa jadi bahan diskusi? Mungkin kita ngobrol tentang PRM dulu kali ya, Pak. Oh ya, boleh. PRM ini yang paling berkaitan dengan teman-teman yang sudah lulus dan kemudian mungkin universitas perlu ketemu dan mengingatkan teman-teman yang sudah lulus untuk kalau memang mau jadi arsitek silakan bergabung gitu ya. Nah, FIRM sekarang ini kita sudah sekali lagi kita sudah punya ada satu tahap lagi yang dibuka, dan tahap ini untuk mereka kalau dulu kan sampai Desember 2015 gitu ya, lulusan dari Desember 2015 itu maksimum. Sekarang kita buka sampai ke lulusan akhirnya 2020. Ya, jadi ya, kalau karena 2020 silakan dia boleh FIRM. Karena perhitungannya kami prosedur dari yang dari 2020 ini akan memungkinkan teman-teman yang sampai di 2023 ini bekerja bisa ngikutin dan mempersiapkan diri gitu ya. Dan kita mesti diingatkan bahwa Juni 2025 itu determinate ya Pak Aswin. Jadi program FIRM ini terakhir itu bisa dilakukan hanya pada Juni 2025. Jadi makanya kenapa kita sampai lulusan 2020 boleh ikut FIRM, karena perhitungannya di 2025 mereka sudah bisa ikut punya kesempatan atau punya pengalaman kerja yang cukup gitu. Ya, mereka pas 2025 daftar, Juni 2025 diharapkan sudah bisa mengikuti FIRM. Kalau begitu. Oke, baik. Berarti sebenarnya untuk program FIRM ini adalah untuk yang mahasiswa sudah lulus gitu ya, sampai dengan tahun tadi 2020. FIRM ya? FIRM. Jadi di dalamnya ada RM segala, itu ada mekanisme lain. Kalau yang mau ikut RM itu dia harus sudah punya PPR gitu ya, boleh ikut RM gitu ya. Kenapa? Karena sisa mungkin kalau misalnya di lulusan 2000 kalau dari 2025 kita mundur gitu ya, ada mundur 2 tahun gitu ya. Nah itu bisa dihitung sebagai RM sebenarnya. Kalau pas Juni 2025 mereka daftar, itu mereka bisa ngajuin RM. Contohnya. Baik, mungkin ada yang mau dibagikan kepada peserta? Nah ini materi ini sebenarnya materi untuk nextnya itu nah, mungkin ada sedikit terkait kalau ke FIRM mungkin kita sudah bisa melihat di dalam sistem ini ya. Oke, kalau gitu kita beralih dulu ke Pak Aswin. Pak Aswin, gimana Pak Aswin? Di sini kan untuk mengejar 5 tahun ya, 5 tahun pendidikan arsitektur itu kan kita kemudian akhirnya
ada program PPAR gitu ya, terus kemudian program magang gitu. Terus kemudian untuk mengejar ke sana juga kita menghabiskan yang kemarin nih kita dengan adanya PPAR gitu. Nah ini gimana Pak? Baik, terima kasih Laras. Selamat siang ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang bergabung di ruang virtual ini. Senang sekali. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari IAI ya, di mana kami dari Dewan Arsitek Indonesia berkesempatan sekali lagi untuk menjelaskan beberapa hal, mensosialisasikan beberapa hal terkait dengan keprofesian arsitek di Indonesia. Terkait dengan yang namanya program EPA-RM, mungkin sebagian besar dari pemirsa di sini ya, peserta Zoom, itu sudah mengetahui bahwa EPA-RM atau ekivalensi pendidikan arsitektur ditambah rekognisi magang itu adalah upaya atau strategi dari kita semua dalam rangka bagaimana melakukan prosedur penyelenggaraan profesi arsitek. Kita tahu semua bahwa profesi arsitek di Indonesia sudah merupakan profesi yang legal karena ada Undang-Undang Nomor 6 dan juga PP 15 itu mengatur mulai dari hulu sampai hilir ya. Hulu itu maksudnya pendidikan arsitektur, kemudian hilirnya adalah STRA ya, uji kompetensi kemudian STRA. Nah, yang perlu juga kita pahami bahwa hulu dan hilir itu punya beberapa peraturan perundangan. Kita tahu di hulu itu ada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kemudian ada peraturan pemerintah, dan juga yang terbaru bagi para mahasiswa atau lulusan baru, kita juga tahu bahwa lanskap pendidikan tinggi di Indonesia itu mengalami kondisi yang luar biasa dinamis dan menantang begitu ya. Sebagian dari kita sudah tahu bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan SNDikti 2023 yang sedikit banyak akan barangkali mengubah bagaimana pendidikan tinggi, terutama kurikulum, input proses dan output itu dilaksanakan. Tapi kami akan berusaha membuat konteks di mana semua tujuan dari aturan, kemudian ekosistem yang akan diinginkan diciptakan oleh pemerintah dan juga kita semua itu adalah pertama bahwa profesi arsitek itu harus dijalani melalui prosedur yang benar ya. Betul sama benar jadi benar. Melalui prosedur yang betul begitu ya. Karena barangkali juga sudah tahu bahwa di seluruh dunia itu pendidikan tinggi untuk menjadi arsitek itu minimal 5 tahun. Karena minimal 5 tahun itulah maka di Indonesia, karena dalam konteks ini pendidikan tinggi kita untuk mencapai gelar sarjana itu 4 tahun, maka perlu ada tambahan 1 tahun yang namanya pendidikan profesi arsitek atau PPAR. Ya, sekali lagi ini dalam konteks career path menjadi seorang arsitek ya, menjadi seorang arsitek. Jadi kenapa mesti ada 5 tahun? Karena kesepakatan dunia di mana kita telah meratifikasi, mematuhi bahwa aturan pendidikan tinggi minimal untuk seorang arsitek adalah 5 tahun, maka dari itulah sejak tahun 2005-2006 mulai muncul inisiasi menambah 1 tahun untuk melengkapi ya yang dinamakan graduates attribute dari higher education in architectural education begitu ya. Nah, itu sudah berlangsung sejak lama dan diinstitusionalisasikan oleh peraturan Menteri Pendidikan bahwa ada beberapa jenis pendidikan tinggi, termasuk diantaranya pendidikan profesi arsitek. Jadi itu untuk dipahami konteksnya. Kenapa mesti 5 tahun? Nah, terkait dengan tadi program yang IAI jalankan, yakni EPA dan RM, itu sebenarnya ditujukan untuk siapa saja. Kita mesti tahu bahwa tidak semua orang ketika aturan bahwa pendidikan tinggi untuk menjadi arsitek itu harus 5 tahun, tidak semua orang itu mengalami proses pendidikan tinggi minimal 5 tahun. Ada yang sudah bekerja sekian lama, kemudian sudah cukup berpengalaman dalam praktek profesinya, tapi belum atau
pendidikan tingginya sampai gelar sarjana arsitektur atau sarjana teknik. Karena itulah muncul yang namanya inisiasi dari IAI, ekivalensi pendidikan arsitektur. Sebenarnya prinsipnya itu, bagaimana mengekivalensikan pengalaman bekerja itu sebagai 1 tahun tambahan untuk PPAR. Sehingga program EPA itu program yang memang ditujukan bagi mahasiswa atau yang sudah lulus atau yang sudah alumni yang tidak mengalami PPAR. Tapi dia ingin diakui atau karena proses untuk mendapatkan STRA dalam hal ini pendidikannya minimal 5 tahun, maka program EPA ini ditujukan bagi yang tidak mengambil PPAR, tapi telah bekerja begitu ya, telah memiliki pengalaman pekerjaan di bidang arsitektur minimal 2 tahun begitu ya, karena itu ekivalensinya dengan EPA. Nah, nantinya akan dikeluarkan semacam surat keterangan ekivalensi pendidikan. Sekali lagi, EPA itu adalah untuk yang belum atau tidak menjalani PPAR. Misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau saya sudah dari ST, kemudian ternyata ikut PPI, Pendidikan Profesi Insinyur, apakah saya eligible untuk ikut EPA? Begitu ya, ada pertanyaan seperti itu misalnya. Ini tergantung dari pengalaman rekan-rekan sekalian, apakah dalam kurun waktu tertentu Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian itu bekerja di bidang arsitektural. Kalau bekerja di bidang arsitektural selama kurun waktu tertentu tetap memenuhi syarat. Jadi sekali lagi semangat pemerintah ini sebenarnya semua profesi itu harus punya sertifikat kompetensi begitu ya. Nah, itu EPA. Kemudian RM-nya, nah ini ada di slide yang dijelaskan yang nanti akan dijelaskan Pak Dana ya. RM-nya sekali lagi juga sama. RM-nya itu adalah rekognisi magang. Rekognisi magang itu maksudnya ketika Anda semua bekerja dalam rentang tertentu, Anda nggak perlu lagi ambil PPAR karena ada EPA, dan bukti Anda bekerja di bidang arsitektur, itu namanya adalah rekognisi magang. Nah, jadi sekarang ketika Anda sudah bekerja sekian lama, tapi gelar Anda misalnya ST atau SARS, Anda tetap eligible untuk ikut uji kompetensi ketika Anda nanti masuk program EPA-RM ini. Kurang lebih kerangkanya seperti itu, Bu Laras. Terima kasih penjelasan komprehensif gitu ya dari Pak Muswi. Mungkin bisa dilanjut Pak Dana detailnya. Ya, kalau bisa lihat di screen gitu ya. Nah, target lulusnya kita itu target lulusan target untuk jadi kita itu akan memberhentikan program EPA-RM itu di bulan Juni 2025. Nah, kalau kita lihat andai kata Anda ini simulasi ya, jadi kalau Anda misalnya lulusan 2017 gitu ya, dan kemudian mau ngambil EPA-RM, silakan bisa, karena yang penting punya pengalaman 6 tahun. Nah, yang memang jadi krusial itu ketika mulai lulusannya 2020. Karena 2020 ini kalau dihitung, misalnya dia telah bekerja sampai 2024, berarti kan baru bekerja 4 tahun. Nah, baru bisa yang diakuin itu adalah pendidikan arsitekturnya. Jadi bisa diekivalensi dengan PPAR ya Pak Mas Bin ya. Nah, kalau misalnya dia misalnya dia baru lulus 2023, maka kalau bisa langsung bekerja, maka mereka cuma bisa mengikuti program RM. Nah, akibatnya peserta itu harus mengikuti PPAR, jadi tetap mesti ngikutin PPAR atau S2 arsitektur. Nah, memang tadi kalau misalnya boleh nggak ikut dari pendidikan profesi insinyur gitu ya, di kami di IAI mohon maaf gitu tidak bisa diakuin gitu untuk sementara ini. Dan kemudian yang mesti diingat bahwa sekolah-sekolah yang boleh boleh PPR-nya diikuti ya, itu silakan lihat di daftarnya DAI karena ada DAI sudah mengeluarkan list ya, Pak, melalui SK, dan itu tiap tahun diperbarui. Tiap tahun diperbarui. Termasuk juga rekan-rekan kalau yang misalnya punya teman-teman yang dari luar negeri segala, itu tolong lihat karena pasti ada pembaruan gitu ya. Oke, baik. Kalau melihat
cara untuk mendapatkan SRA gitu ya tadi ya. Itu kan kemarin kita dari DAI ada program apa namanya? Konversi ya. Konversi terbatas, reaktivasi ya sudah berakhir. Ya, ya. Berarti kemudian yang ke depan ini untuk permohonan baru itu ya, jadi jalurnya adalah PPRM atau yang jalur utama dari lulus PPAR, magang 2 tahun, ujian. Itu jalur utama. Jalur utama. Oke. Mungkin saya coba sambil membaca beberapa chat yang masuk ya. Boleh saya menambahkan sedikit dari Pak Dana tadi ya. Baik, terkait dengan daftar sekolah ya, memang kami di Komite Sertifikasi DAI itu mengeluarkan daftar sekolah, ada beberapa jenjang. Yang pertama adalah daftar sekolah pada jenjang S1 Arsitektur seluruh Indonesia yang terdaftar di Dikti dan juga telah terakreditasi. Selama sudah terdaftar dan terakreditasi, itu kami rekognisi prodi arsitekturnya. Tentunya Bapak dan Ibu tahu bahwa setiap tahun bahkan perkembangan atau dinamika jumlah prodi arsitektur itu naik turun, meskipun ada kecenderungannya naik. Tapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah selama program studi S1 yang diikuti oleh rekan-rekan sekalian itu terdaftar dan terakreditasi, kami tidak melihat akreditasinya apa, yang penting terdaftar dan terakreditasi itu eligible untuk sebagai berkas untuk pengajuan PPRM atau malah nanti untuk yang uji kompetensi melalui jalur formal. Yang kedua adalah jenjang S2 magister. Sejauh ini kami merekognisi magister arsitektur (MArs) di seluruh Indonesia, dan sekali lagi itu berkembang. Nanti saya akan jelaskan bagaimana jika ada prodi yang tiba-tiba tutup gitu ya. Ini ada kasus, atau ada yang saya baru lulus tahun sekian, prodinya baru dibuka tahun sekian. Nanti akan kami jelaskan. Yang ketiga itu adalah jenjang PPAR. Kami sekali lagi merekognisi seluruh prodi PPAR yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah lulusan luar negeri. Ini sudah ada beberapa kasus, jadi lulusan luar negeri jangan khawatir. Ini pun ada beberapa kemungkinan ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ada yang bachelor-nya di luar negeri kembali ke Indonesia, S2-nya di Indonesia. Ada yang bachelor Science of Architecture di luar negeri kemudian mengambil MArs. MArch ya di luar negeri. Nah, ini pun sama, sejauh sekolah yang bersangkutan itu sudah, maksudnya setelah pulang ke Indonesia, rekan-rekan sekalian melakukan penyetaraan ijazah, kemudian muncul surat penyetaraan ijazahnya dari kementerian, itu akan kami itu termasuk eligible. Nah, ini perhatian untuk yang MArch ya, karena seluruh program MArch di luar negeri itu adalah program professional degree. Jadi kami selain tadi ya ijazah transkripnya harus disetarakan, yang mana prosedur ini prosedur normal ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian pulang lulus dari luar negeri pulang ke Indonesia. Untuk program MArch kami memohon agar ada surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan bahwa program studi professional degree-nya itu memang terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota Canberra Accord. Misalnya surat keterangan bahwa program studi bersangkutan atau departemen atau MArch program itu terakreditasi oleh NAAB misalnya untuk sekolah-sekolah di Amerika, gitu ya. Jadi itu juga kami akui, gitu ya, karena sejauh pokoknya sudah tersetarakan di kementerian tidak ada masalah. Kemudian bagaimana kalau misalnya pada kurun waktu tertentu, misalnya tahun 2016 ya, ternyata ada sekolah yang tutup dengan satu atau lain hal, begitu ya. Lulusan dari prodinya bagaimana? Sebenarnya tidak ada masalah juga. Jadi jika sekolah itu misalnya ketika daftar yang kami keluarkan November tahun lalu itu ada, tapi ternyata sekarang sekolahnya nggak ada, itu tidak ada masalah. Ini sudah terjadi ada satu kasus seperti itu, kami tetap akan mengeluarkan surat keterangan bahwa ketika yang bersangkutan lulus dari sekolah bersangkutan, itu sekolahnya masih berdiri dan kemudian tutup setelah sekian waktu begitu ya, itu tidak ada masalah.
Kemudian bagaimana jika sekolah saya tidak terdaftar atau sementara belum terdaftar, karena kan daftar sekolah ini akan diperbarui ya, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, itu juga tidak ada masalah. Karena Bapak dan Ibu rekan-rekan semua cukup melampirkan pertama kalau yang dari dalam negeri bukti ijazah, transkrip, dan juga nanti kami tentunya akan bisa cek di PD Dikti ya sekolahnya, itu tidak ada masalah. Kalau yang dari luar negeri juga sama. Kalau misalnya ijazah dan transkrip itu dalam proses penyetaraan, jadi surat keterangan kesetaraan ijazahnya belum keluar dari kementerian, itu lampirkan saja prosesnya, bukti bahwa itu sedang diproses, kemudian transkrip dan ijazah dari luar negeri, dan keterangan kalau misalnya rekan-rekan sekalian lulus dari MArch begitu. Barangkali itu tambahannya Pak Dana. Oke. Baik, Kita jawab. artinya dari luar bisa juga gitu ya? Saat bisa. Ya. Selama pokoknya yang penting kalau misalnya dari luar itu disertain bahwa kampusnya memang sudah terregistrasi. Kalau dari Amerika itu biasanya dari NAB disertain, atau kalau dari Inggris ya tentu dari RIBA ya. ARB atau itu. Nah kalau dari Singapura segala bisa. Itu bisa juga ya. Malaysia, Singapura bisa. Kita sudah open begitu ya, memungkinkan selama itu memang bisa dibuktikan validasinya, terverifikasi. Terverifikasi. Selama begini, untuk yang S1 karena beberapa kasus pendidikan S1 di luar negeri, bachelor itu jarang yang bachelor in architecture, itu jarang. Bachelor in arts in architecture misalnya, atau bachelor itu nggak ada masalah. Tapi untuk yang S2 yang kita rekognisi hanya S2 yang MArch, yang professional degree, baik dari negara persemakmuran maupun dari Amerika maupun ini, bukan yang Master of Science. Sekali lagi bukan Master of Science. Baik, ada pertanyaan menarik nih. Mungkin ada yang lulusannya baru D4 arsitektur gitu. Nah, itu gimana nih kalau mau mendapatkan SRA? Ya, ini D4 memang harus kita bicarakan ya, karena dengan APTARI, Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, karena sejauh ini kita perlu memang masih memetakan keragaman pendidikan arsitektur di Indonesia ya. Ada D3, ada D4, ada S1, kemudian D3, D4-nya ada yang dalam kelompok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada dalam kategori Kementerian Agama begitu. Jadi itu ada beberapa yang mesti kita rumuskan. Akhirnya kita bisa mengeluarkan rumusan bersama ya, tentunya melibatkan 3 institusi nih, APTARI, IAI, DAI. Tapi sementara ini yang D3 nanti bisa lewat RPL begitu. Jadi sementara ini lulusan D3, D4 belum kita rekognisi sebagai bagian dari program EPARM. Ini mohon saya dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi lambat laun, karena begini, ini juga yang perlu saya sampaikan ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dana bahwa 2025 program EPARM dari IAI itu akan berakhir. Nah, sesuai dengan lalu bagaimana jika saya belum pernah ikut PPAR, ada kekurangan pendidikan tinggi, saya masih S1 begitu ya, lulusan S1. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah, sebenarnya penyelenggara program profesi itu boleh melaksanakan kegiatan akademiknya melalui 2 skema. Pertama itu skema by course ya, perkuliahan 1 tahun kalau itu profesi. Yang kedua, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi, setiap penyelenggara PPAR itu sebenarnya bisa merumuskan dan menentukan apakah pelaksanaan kegiatan akademiknya nanti melalui kuliah yang lamanya 1 tahun atau melalui RPL. Nah, 2 skema ini sudah dijalankan oleh institusi penyelenggara pendidikan profesi insinyur. Jadi tinggal nanti kita merumuskan kembali gimana kalau RPL yang akan dijalankan oleh PPAR. Gitu. Ya, RPL itu bakal jadi outlet yang baik ya untuk beberapa teman-teman yang bukan lulusan lulusannya masih 4 tahun gitu ya. Oke, baik. Mungkin ini kan kita bahasan obrolan satu ini kan
FARM dan magang gitu ya. Jadi kita fokuskan dulu, ini tadi udah ada beberapa yang tanya-tanya nih Pak Dana, Pak Aswin di chat grup, di chat Zoom itu ada yang nanya magang juga. Cuman kita coba fokuskan dulu mungkin 20 menit ke depan ini ya ke FARM dulu. Mungkin Pak Dana pasti kan ada beberapa yang belum terinfo ya. Gimana sih caranya untuk memperoleh atau mengikuti jalur FARM ini gitu? Bisa diceritakan sedikit Pak? Yang pasti kalau mau mengikuti jalur FARM, pertama kali tentu harus daftar ke webnya DAI. Itu udah pasti ya. Terus kemudian yang tentu yang pastinya lagi harus sudah punya pengalaman kerja, jangan pengalaman kerja di arsitektur. Karena kami ada beberapa di komite, kadang-kadang nerima yang, ini kerjanya di mana? Kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa ya, portfolio itu menjadi bukti bahwa pembuktian bahwa pengalaman kerja Bapak Ibu itu sudah jelas bahwa di arsitektur, dan tolong jangan hanya portfolio tapi juga surat keterangan kerjanya. Apakah memang dia mengikuti seseorang atau dia bekerja sebagai membantu seorang arsitek, atau dia bekerja pada sebuah developer, nggak apa-apa, ditulis saja gitu ya, atau sebuah kontraktor gitu, perusahaan kontraktor, silakan aja, atau bahkan freelancer. Yang kalau freelancer, kalau boleh dilampirkan surat tugas atau SPK dari kliennya gitu ya. Jadi jangan sampai ngasih portfolio, tapi kita nggak tahu ini portfolio siapa yang nugasin gitu ya. Apalagi kalau portfolionya kebetulan di gambar kerjanya, gambar arsitekturnya itu tidak ada tulisan nama arsiteknya atau nama siapa yang bekerja gitu ya. Jadi kita bisa mencurigai atau mohon maaf itu pasti dikembalikan gitu ya. Dan kemudian nanti pasti ada pertanyaan, kok dikembalikan gitu ya? Ya karena nggak ada nama yang jelas gitu siapa yang ini. Terus kemudian yang pasti lagi harus kalau misalnya punya ijazah, kalau dari luar negeri saya suka nemuin belum disetarakan sama dikti ya, Pak. Nah ini yang jadi repot gitu ya, kalau belum disetarakan, sekali lagi kita harus tolak gitu ya. Dan kalau mepet-mepet gitu, karena kan mengejar target ujian arsitek, mepet-mepet ya akhirnya jadi lama, karena untuk mengurus itu paling nggak seminggu ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa, kalau nggak salah seminggu. Online semua. Semua harus online, dimasukkan dulu, nanti mereka harus baca dari diktinya ya. Baru bisa keluar suratnya. Nah, surat penyetaranya ini yang harus disertakan. Jadi jangan ijazah dari luar negerinya aja. Kalau di lokal sih mungkin lebih mudah karena langsung terlihat gitu ya. Bisa dicari, kecuali yang 2003 ke belakang. Itu karena QR code-nya belum ada gitu ya. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Ini kalau freelance ya itu gimana? Itu tadi udah terjawab ya. Berarti freelance saya tetap bisa gitu ya. Terus kemudian kalau freelance tapi dia tidak pernah bekerja di bawah arsitek. Jadi misalkan dia bekerja dengan kontraktor, di developer. Boleh aja, ajukan aja dulu. Oke, terus kemudian berarti tadi ada konsistensi ya Pak antara portfolionya yang dikumpulkan gitu ya dengan kontrak kerjanya yang di. Iya, itu harus. Apa nih? Ya? Itu penting. Sama pas lagi mengisi di webnya DAI, itu tolong make sure dicentangin kerjanya sebagai apa posisinya gitu ya. Kalau misalnya dia sebagai pengawas lapangan ya nggak apa-apa, tulis saya pengawas lapangan gitu ya. Kalau misalnya yang di sini desain development ya silahkan desain development. Jadi kadang-kadang ada yang nggak ngisi sama sekali, jadi ya tentu kita balikin gitu ya. Komite magang pasti akan pulang kembalikan ke pemohon untuk memperbaiki itu. Karena kalau nggak nanti kita nggak bisa menilai ini posisinya sebagai apa gitu. Oke, baik. Pak Dana ini udah banyak banget yang bertanya ya. Ini kira-kira kita mau coba track satu-satu gitu apa gimana nih? Coba satu-satu ya. Semoga bisa. Mungkin kalau jawab semua, ya mohon maaf. Kita ada pertemuan berikutnya sih paling. Ya, coba kita coba respon. Oke. Ya, silakan Pak.
Apakah suara saya masuk? Oke, Tes, tes, tes. Oke. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Dana ya, terutama untuk lulusan luar negeri. Mohon dipahami bahwa proses penyetaraan ini adalah proses standar dan normal dilakukan bagi lulusan luar negeri yang kembali lagi ke Indonesia. Mengapa ini dilakukan oleh kementerian? Karena kementerian bertanggung jawab, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, bertanggung jawab untuk memastikan ya bahwa rekan-rekan atau Bapak Ibu semua bersekolah di luar negeri dan selesai sesuai dengan klaim Bapak dan Ibu sekalian begitu ya. Jadi kami di Dewan Arsitek tidak lagi memeriksa keabsahan transkrip ataupun ijazah. Jadi karena proses penyetaraan itu dilakukan di kementerian. Sebagaimana yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ketahui juga kalau Bapak dan Ibu melamar sebagai dosen atau melamar ASN atau yang lain sebagai lulusan dari luar negeri, proses ini sama, tetap harus dilakukan, gitu ya. Itu aja tambahan untuk tadi penjelasan Pak Dana. Oke, mungkin ada juga pertanyaan gini, kalau misalnya magangnya dilakukan di luar negeri ini gimana ya? Oke. Secara prinsip sebagaimana yang pernah kami sampaikan juga ya, magang di luar negeri tidak salah sebenarnya. Ininya sama. Pertama, prinsipnya harus sama dengan yang di sini, dilakukan di mentor yang merupakan arsitek yang terregistrasi atau punya lisensi di negaranya masing-masing. Kemudian nantinya mesti ada surat keterangan tuh, baik kerja maupun magang. Jadi ada surat keterangan yang menjelaskan lingkup kerjanya apa, dari kapan periode kerjanya, begitu ya. Kemudian ditanda tangan atau melalui prosedur formal yang ada di kantor arsitek atau di perorangan dalam hal ini, itu bisa dilakukan. Nah, saya tambahan dari Pak Asrin. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pernah bekerja di luar, nanti pas lagi di atau di web DAI itu masukin aja nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting ada surat keterangan dia posisinya sebagai apa di sana. Ya. Gitu. Kalau misalnya dia sebagai intern atau sebagai professional practice atau masih sifatnya kalau di Indonesia bilang magang itu professional experience. Nah, itu biasanya tolong dikasih tahu keterangannya ada. Posisi saya sebagai ini mengerjakan apa gitu ya. Itu juga mesti dijelaskan. Gitu. Jangan sampai kadang-kadang yang susah nggak kelihatan. Ini ngapain gitu ya. Kita bingung gitu. Komite itu pasti akan mempertanyakan, ini orang ngapain selama ini gitu ya. Atau tidak jelas apa yang dilakukan. Nah, kalau misalnya ada surat keterangan itu jauh lebih meringankan dan memudahkan gitu ya, buat teman-teman sehingga proses validasinya jadi lebih cepat gitu ya, jadi nggak berlarut-larut. Oke, pertanyaan mendasar nih Pak. Apa yang membedakan antara pengalaman kerja dengan magang? Nah itu gimana tuh? Apakah itu sebenarnya satu hal yang sama atau bagaimana? Gini, jadi kalau pengalaman kerja itu sebenarnya dilakukan magang dan pengalaman kerja sebenarnya benda yang sama. Oke. Bedanya gini, kalau magang itu harus terrekord atau tercatat, terekam. Dan program magang itu umumnya ada dalam tanda kutip kayak kurikulumnya, ya. Ada target yang harus dia pelajari, ada poin yang dia harus pelajari, ada data yang harus disubmit. Nah, ini yang itu magang. Sedangkan kalau working experience atau bekerja sebagai bekerja ya sebagai arsitek itu tentu beda, gitu ya, karena mereka tidak ada kurikulumnya. Nah, nanti ini kan masih EPRM. Kalau EPRM ini kita pengalaman kerja apapun kita terima, gitu. Termasuk kalau mau dihitungnya sebagai magang. Hitungnya selama dia sudah lulus S1 minimum. Itu yang paling penting gitu. Jadi jangan nanti pengalaman waktu nanti kan di cross tuh antara ijazah S1-nya dengan pengalaman kerjanya. Nah, tiba-tiba pengalaman kerjanya ada yang waktu lagi kuliah. Kerja praktek. Itu hitungannya kerja praktek gitu ya. Okay. Itu yang mesti hati-hati. Jadi harus jelas bahwa yang namanya pengalaman kerja atau magang itu sudah lulus paling nggak S1. Gitu, untuk EPRM ini. Nanti kalau sudah kita jalan setelah Juni 2025,
Hal itu nanti ada pembagian secara jelas gitu. Yang namanya magang harus terregister di IAI Satu Data. Oke, baik. Mungkin sedikit mempertegas, berarti artinya magang itu adalah setelah lulus gitu ya, setelah lulus. Jadi pas ketika kemarin kita masih kuliah gitu ya, ikut dosen kerja gitu, istilahnya kerja praktek gitu ya. Kadang kan suka bahasa gaulnya mereka, akhirnya iya nih gue lagi magang di dosen ini gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah kerja praktek gitu ya. Oke, mungkin mengklarifikasi itu gitu, membahasakan supaya sama. Oke, baik. Pak Dara, ini udah ada banyak pertanyaan. Mungkin kita coba tarik satu-satu ya, biar mungkin coba biar bisa menjawab semuanya. Enggak semuanya, mungkin nih hal-hal yang ini aja ya, yang krusial. Oke, seperti tadi freelance tidak bekerja di bawah arsitek sudah terjawab ya, Bapak Ibu tadi sudah bisa gitu ya, selama itu bisa dibuktikan gitu ya surat kerjanya ya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang cukup panjang, coba kita jawab ya. Halo Pak Aswin dan Pak Dana, izin bertanya terkait teknis RM. Terdapat beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimanakah teknis RM? Kami mendengar akan terdapat logbook yang perlu diisi. Apa sudah ada informasi detail mengenai ini? Oke, ini mungkin nanti ke Pak Dana ya. Lalu kedua, terdapat banyak teman-teman kami yang sekarang sudah selesai S1, sudah pernah bekerja lebih dari 2 tahun sebelum menempuh PPAR. Lalu, apakah pengalaman tersebut masih bisa digunakan sebagai RM? Apakah pengalaman magang hanya berlaku jika sudah menempuh PPAR? Lalu yang ketiga, saat ini apa benar tidak semua IAI daerah dapat mengeluarkan atau melakukan pengurusan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi? Oke, mungkin yang pertama ini dulu Pak, tentang magang itu tadi yang apa? Yang harus tercatat gitu ya. Nah, sebenarnya pertama kali gini, harus disadari dulu, kali pekerjaan yang dilakukan itu lulus pertama kali pokoknya. Oke. Jadi kalau setelah lulus, itu bisa diakui sebagai pengalaman kerja. Nah, RM itu sebenarnya nggak perlu isi logbook. Isi logbook itu dilakukan ketika nanti kalau FPRM, program FPRM ini berakhir. Sudah berakhir. Jadi Juni 2025. Jadi untuk sekarang ini masih nggak perlu. Kalau mau misalnya ada yang udah mau nyicil gitu ya, tapi bukan ikut program RM, tapi memang rencananya memang mau magang gitu ya. Kan misalnya nih bekerja di 2024, udah pasti nggak mungkin ikut RM. 2024 ya, udah mulai itu berarti harus mengisi di IAI Satu Data. Itu bukan program RM. Namanya RM itu ada rekognisi magang. Jadi pengalaman kerja yang direkognisi sebagai magang. Yes. Itu yang mesti diingatkan. Nah, nanti kalau misalnya di Juni 2025 itu semua yang namanya magang harus tercatat di IAI Satu Data. Nah, itu nanti disebutnya sebagai magang, bukan RM. Oke, baik, artinya kan sebenarnya pas ketika magang itu kadang suka lupa ya, udah hari ini kerjaan apa gitu ya, terus atau ketemu siapa gitu setiap minggu gitu, nah itu perlu dicatatkan gitu ya. Setiap minggu harus dicatat. Nanti ada disiplin dalam tanda kutip proses disiplin karena pasti ada warningnya terus. Oke, itu berarti lain hal. Berarti yang tadi sudah terjawab ya, Pak Imalde Agung Mas Suryanta. Berarti artinya ketika RM itu tidak perlu dicatatkan di logbook seperti itu, karena sifatnya adalah magang yang direkognisi. Ya. Lalu yang kedua ini tadi mungkin pertanyaan lebih ke Pak Aswin berarti ya sepertinya. Ya. Oke. Ya, kalau ini juga kemarin sudah dikonfirmasi melalui keputusan pengurus nasional kalau tidak salah ya. Jadi kasus misalnya lulus S1 kemudian kerja berapa lama sebelum ikut PPAR, apakah rentang waktu kerja sebelum PPAR dijalani dan setelah lulus S1 itu dihitung sebagai magang tadi? Jawabannya dihitung ya, jawabannya ya benar Pak Dana ya. Jadi jawabannya dihitung karena begini, ada kondisi di mana Pak kami ini perlu menabung, dengaran ya suara saya? Enggak. Oh. Kami ini perlu menabung sejumlah dana untuk ikut PPAR sehingga kami kerja dulu, tidak masalah. Jadi tadi yang disampaikan Bu Laras dan Pak Dana ya, pengalaman kerja itu dihitungnya setelah lulus S1, artinya setelah dapat ijazah S1, kemudian pengalaman kerja mulai dari titik itu akan dihitung. Kemudian ketika akan menempuh PPAR, nah periode itu tetap dihitung sebagai RM tadi, rekognisi untuk magang.
dan nantinya sebelum ikut uji kompetensi, misalnya setelah lulus PPAR yang waktunya 1 tahun, tentu saja itu dihitung. Jadi tadi menyimpulkan yang disampaikan Pak Dana ya, bahwa RM sebagaimana EPA itu adalah strategi kita semua dalam memenuhi persyaratan untuk uji kompetensi sebenarnya menjadi arsitek, karena harus comply dengan international regulation begitu ya untuk menjadi arsitek. Jadi sekali lagi RM itu adalah program untuk merekognisi magang yang dikelola oleh IAI. Kami di Dewan Arsitek nantinya berkas-berkas untuk uji kompetensi yang melalui program EPA RM itu kami akan menerima apa yang sudah diverifikasi dan sudah divalidasi oleh UPT begitu ya, dan Komite EPA RM dalam hal ini. Makasih. Oke, baik. Yang terakhir ini tadi ada pertanyaan, apakah benar tidak semua IAI provinsi gitu ya dapat melakukan penyelenggaraan uji kompetensi? Oke. Nah, saya kan kayaknya pengajuan ya. Ya, ini barangkali perlu kami sampaikan ya, mengklarifikasi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pelaksanaan uji kompetensi itu dilaksanakan dari berbagai faktor sebenarnya. Yang pertama itu adalah adanya peserta. Ya, adanya peserta di suatu daerah tertentu. Pada prinsipnya begini, uji kompetensi itu tentunya kami ingin lakukan sedekat mungkin dengan peserta, ya, sedekat mungkin dengan peserta. Jadi kalau yang pesertanya dari provinsi tertentu, ya harusnya uji kompetensinya di provinsi yang bersangkutan, ya. Tapi ada beberapa faktor yang kami persyaratkan untuk pelaksanaan uji kompetensi. Yang pertama harus ada peserta. Pertanyaan, Pak, berapa peserta minimal yang harus ada? Kami kemarin di rapat pleno akhirnya melonggarkan kuota karena kami ingin memastikan dan kami ingin mendorong agar pelaksanaan uji kompetensi ini sebisa mungkin dilaksanakan di seluruh pelosok Indonesia. Tadi yang pertama faktornya adalah harus ada pesertanya. Yang kedua, ini yang cukup penting ya, karena uji kompetensi itu akan dilaksanakan berbasis komputer, maka kami memerlukan garansi ya dari penyelenggara di daerah. Pertama, terkait dengan kestabilan dan kecepatan koneksi internet. Itu yang pertama. Kedengarannya ini mudah karena Pak kan sekarang semua terhubung dengan internet. Tapi dalam kenyataannya tidak semua. Karena begini, kestabilan dan kecepatan internet sangat krusial untuk menjaga agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan lancar. Ambil contoh misalnya ketika barangkali di suatu lokasi listrik tidak stabil, itu akan mengganggu pelaksanaan ujian. Yang kedua, koneksi tidak stabil, artinya begitu koneksinya turun, itu keamanan sistem keamanan uji kompetensi akan mendeteksi yang bersangkutan itu melakukan login 2 kali, akhirnya ini mengganggu gitu ya, mengganggu pelaksanaan uji kompetensi. Jadi yang pertama adalah kuota, yang kedua adalah adanya koneksi internet yang kecepatannya standar begitu ya, dan yang lebih penting lagi adalah stabil. Yang ketiga ini lab komputer. Di awal kami akan melaksanakan uji kompetensi November tahun lalu, kami beranggapan bahwa kerjasama yang paling memungkinkan adalah dengan universitas terbuka. Karena universitas terbuka itu memiliki cabang di seluruh pelosok Indonesia, setiap provinsi ada begitu ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya kami juga melihat, barangkali kalau ada universitas yang punya infrastruktur lab komputer yang baik dan memenuhi persyaratan, kami juga lakukan. Jadi sejauh sampai batch 9 kemarin, kami tidak hanya melakukan uji kompetensi di lokasi yang ada universitas terbuka, tapi juga bekerja sama dengan universitas lain yang ada di situ, begitu ya. Jadi itu barangkali ininya tambahannya untuk yang uji kompetensi. Oke, baik. Dan pada prinsipnya sebenarnya kalau di suatu provinsi kuota itu sudah memenuhi, gitu bisa, ya, bisa. nanti dari pengurus provinsi bisa mengajukan gitu ya, ke DAI, begitu. Nah kemarin tanggal berapa ya? November. Nanti tanggal uji kompetensi akan dilaksanakan batch 10 ini tanggal 28 Oktober minggu depan. Ya, oke. Kok nggak salah di Tarumanegara ya? Tarumanegara kalau nggak salah di Tanjung Pura Pontianak, kemudian di Padang kalau tidak salah ya. Ada ya. Oke. Jadi pada prinsipnya seperti itu, DAI mencoba untuk sedekat mungkin gitu ya kepada pemohon untuk bisa mempercepat proses
jangkauan STRA gitu ya, untuk memperbanyak jangkauan STRA. Lalu kemudian ini saya coba kelompokkan beberapa pertanyaan yang ada di chat. Ini sepertinya sudah hampir terjawab ya, seperti misalkan tadi ada pertanyaan kayak freelance gitu ya. Freelance yang mengerjakan proyek keseluruhan desain tanpa bimbingan arsitek praktisi, apakah bisa? Ini tadi sudah terjawab ya, bisa gitu ya. Pokoknya sebelum 2025. Oke, sebelum mengajukannya sebelum Juni 2025 masih bisa. Terus kemudian juga tadi ada pertanyaan juga, ini lulusan S1 arsitektur tahun 2022 untuk menjadi arsitek apa perlu ikut PPAR dahulu baru RM atau boleh RM dahulu baru ikut PPAR? Sebenarnya sudah dijawab sekilas ya, bahwa sebenarnya pada prinsipnya untuk tahun 2022 bisa ini Pak ya, bisa langsung Pak ya? Bisa ikut sebenarnya, tapi yang pasti dia harus punya pengalaman kerja kalau mau ikut program RM. Gitu. Dan itu catatannya berarti dia harus ikut PPAR ya. Karena kan dia cuma punya waktu 2 tahun. Ya. Jadi memang pada prinsipnya untuk menjadi arsitek di Indonesia terregistrasi ya, punya STRA, nantinya punya lisensi, kuncinya adalah pendidikan tingginya harus 5 tahun gitu ya. Baik dengan EPA maupun ikut PPAR minimal atau ikut MARS. Yang kedua itu tadi ada magang, karena konvensi internasional kita untuk menjadi arsitek itu harus ada magang 2 tahun. Nah, ini semua yang harus dipenuhi begitu ya, pendidikan tingginya dan magang. Dan EPA dan RM itu diwujudkan dengan cara pengalaman kerja. Jadi tetap kalau ditanya apakah memang harus ambil PPR dulu, balik lagi. Nah, maunya gimana nih? Kalau mau bekerja dulu silakan, tapi jangan sampai keterusan kerja, terus lupa ngambil PPR, terus nah udah habis waktunya. Karena sekali lagi habis di 2025 gitu. Juni 2025 itu deadline. Iya, berarti ini sudah menjawab ya dari Pak Hamid. Ini juga mempertanyakan apakah pengalaman kerja seluruh PPAR bisa dihitung dalam pemagaman 2 tahun gitu ya? Boleh. Bisa ya, oke. Jadi pada prinsipnya sebenarnya sih udah ada beberapa yang terjawab. Mungkin kita mulai beranjak ke apa namanya next step ya. Ada beberapa udah mulai bertanya tentang RPL Pak. RPL kan berarti kan rekognisi ya. Oke, kami mesti jelaskan ada 2 jenis RPL ya. Yang pertama, keduanya sebenarnya kepanjangannya sama, rekognisi pembelajaran lampau, tapi dalam konteks yang berbeda. Maksudnya berbeda ini begini. Yang satu itu RPL dalam konteks penyetaraan pengalaman kerja sehingga mengikuti pendidikan profesinya durasinya dipersingkat gitu. Itu RPL dalam konteks Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya, peraturan Menteri Pendidikan. Bisa dilihat di Google sebenarnya peraturan mana yang mengatur tentang RPL untuk pendidikan profesi. Ini sudah dijalankan sekali lagi di pendidikan profesi insinyur. Di mana di sana ada 2 skema. Skema pertama by course ya, kuliahnya 1 tahun penuh begitu ya. Atau kedua yang dilakukan oleh para profesional punya pengalaman kerja dan itu direkognisi melalui program RPL pada PPI dalam hal ini ya. Nah itu tentu saja ada persyaratannya. Misalnya PPI itu pengalaman kerja minimal 5 tahun, punya portofolio 5 tahun. Kemudian ketika masuk ke PPI mereka semua harus di semacam seminar begitu ya, diuji begitu ya. Tapi sekali lagi, skema ini adalah skema yang ditujukan bagi orang-orang profesional yang sudah punya pengalaman kerja cukup lama, begitu ya. Nah, ini harapannya nanti bisa kita rumuskan bersama agar juga program PPAR yang jumlahnya terus meningkat, mudah-mudahan dalam tahun depan kita bisa mendapati ada beberapa PPAR lagi yang tumbuh di Indonesia. Nah, harapan kami dari Dewan Arsitek adalah ini PPAR ini juga mewadahi para profesional yang mungkin keterbatasan waktunya begitu ya, jadi tidak bisa mengikuti PPAR dalam waktu 1 tahun, tapi mereka punya pengalaman kerja, apalagi setelah 2025. Itu adalah RPL dalam konteks rekognisi untuk masuk ke PPAR. Yang kedua adalah RPL dalam ini PP 15 pelaksanaan Undang-Undang Arsitek. RPL dalam konteks ini adalah skema untuk ikut uji kompetensi ya. Sekali lagi skema untuk ikut uji kompetensi tanpa melalui pendidikan formal
arsitektur. Karena ini sudah diatur di undang-undang dan juga PP ya. Jadi kita tahu bahwa pendidikan untuk mencapai kompetensi tertentu itu ada 3. Pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal gitu ya. Yang formal itu yang tadi yang kita bicarakan S1 arsitektur, kemudian PPAR, S2 arsitektur begitu ya. Itu yang formal. Tapi aturan juga memungkinkan bagi para profesional yang ternyata tidak menempuh pendidikan formal arsitektur tapi berkecimpung di bidang arsitektur selama periode waktu tertentu begitu ya, itu mendapatkan pendidikan non formal dan informal itu mesti diwadahi dalam skema RPL. Jadi pada ujungnya adalah RPL dalam konteks DAI itu adalah RPL sebagai skema tambahan bagi sekali lagi bagi pendidikan S1-nya yang non arsitektur. Ujung-ujungnya tetap harus uji kompetensi begitu ya. Jadi RPL ini untuk tadi pendidikan non formal dan informalnya itu dilakukannya sendiri. Pada prinsipnya S1-nya bukan arsitektur. Itu prinsipnya untuk yang RPL dalam konteks DAI. Mudah-mudahan bisa ini ya. Jadi ada dua pengertian RPL ini. Oke, baik. Mungkin konteks yang berikutnya itu kita dalami di sesi nanti ya selanjutnya ya. Kemudian kita lihat yang terdekat dulu nih dalam artian FPRM itu tadi ya. Oke, Pak, kita balik lagi Pak. Jadi sepertinya kita perlu mendalami hal-hal apa saja yang ada di FPRM gitu ya. Seperti mereka salah satunya kan portfolio ya menjadi syaratnya. Di sini saya baca itu ada beberapa pertanyaan, misalkan seperti untuk pembuktian portfolio saya tidak memiliki SPK, hanya kontrak antara kantor dengan klien. Nah, itu apakah bisa digunakan itu? Silakan aja. Yang penting ada nama pemohonnya, ya. Maksudnya yang mau mengikuti program FPRM ya. Itu yang penting ada kejelasan seperti itu. Kalau misalnya Pak di dalam situ cuma surat kontrak perusahaan sama klien, saya nggak ada itu namanya. Oke, berarti ada satu surat lagi yang dilampirkan, yaitu yang menyatakan posisi Anda di perusahaan itu sebagai apa. Itu yang paling penting. Itu bisa digantikan seperti surat pernyataan gitu nggak Pak? Misalkan perusahaan nggak mengeluarkan nih, nggak mengeluarkan gitu kan? Menyatakan bahwa si A ini bekerja di perusahaan ini selama sekian tahun. Jadi silakan aja. Bisa juga ya. Oke. Terus ini, izin bertanya, jika lulusan arsitektur dengan pengalaman kerja di instansi pemerintahan dengan status pekerja non-ASN, apakah bisa mendaftar program FPRM ini? Boleh. Bisa ya? Tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah berarti. Oke, lalu kemudian, jika hingga Juni 2025 baru menjalani RM, lalu setelah Juni 2025 baru mengikuti PPAR, apakah diperbolehkan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, jadi gini, kalau kayak gitu berarti nggak dihitung, nggak bisa dihitung. Jadi harus sebelum Juni 2025 pengalaman kerjanya itu bisa memenuhi PPAR dan magang. Jadi paling nggak harus ada. Kalau memang dia mau ikut PPAR duluan. Nah setelah itu langsung mau RM, ya pengalaman kerja udah cukup belum 2 tahun. Kurang lebih seperti itu. Oke, sedikit ini lagi nih ya. Misalkan ada lagi nih, lulusan 2020 nih Pak. Terus kemudian tahun 2025 sudah memiliki pengalaman kerja 6 tahun di developer. Namun tidak dinaungi seorang arsitek yang berlisensi. Apakah bisa dan apakah tetap harus mengikuti magang? Boleh. Bisa ya? Oke, tetap bisa. Itu sekali lagi asal ada surat keterangan posisi di dia di developer sebagai apa, mengerjakan apa, apakah dia membuat lidi sebagai pengawas teknis atau apa. Pokoknya yang penting jangan bekerja administrasi. Saya bekerja sebagai terkait dengan arsitektur dan arsitek. Berarti tadi kan magangnya itu kan bisa sebelum PPAR gitu ya. Bisa dia kerja dulu, nabung, terus dia baru kuliah PPAR, atau mungkin setelahnya gitu ya. Nah kalau dengan PPAR terus dia magang dulu, artinya bisa juga gitu ya.
kita nggak ketat seperti dokter. Kalau dokter kan kalau salah mereka Ya, nggak boleh ya, harus dipisah ya. Nah, sendiri-sendiri ya. ada pertanyaan gini, kalau misalnya magang sambil PPR atau bekerja sambil PPR, balik lagi saya nggak, kalau di kami sebenarnya sepanjang selama masih ikuti program EPA dan RM ini, kita masih tetap gitu ya, no problem. Tapi kalau setelah itu ya jadi problem gitu. Tapi ada satu hal yang mesti diingat, belum tentu sekolah PPR mengizinkan itu. Itu yang mesti hati-hati. Oke, ada pertanyaan menggelitik nih. Apakah bisa magang di luar dari daftar yang di AI? Dari oh, mentor ininya. Maksudnya mentornya. Mentor magangnya. Kalau setelah Juni 2025 itu harus semua yang ada di daftar AI. Tapi kalau sebelum Juni 2025 kita masih tidak bukan sesuatu yang ditekankan banget. Oke, baik. Oke, mungkin pertanyaan kepada kepada Pak Aswin ya, DAI. Baik. Terkait SRA nih Pak. Tadi itu ada pertanyaan, apakah ASN kemudian diperbolehkan untuk SRA? Sebenarnya sejauh telah memenuhi persyaratan sebagaimana ada di PP 15 ya, tentu saja boleh ya, sejauh memenuhi persyaratan begitu ya. Tadi persyaratan pendidikan tingginya minimal 5 tahun, kemudian persyaratan sudah selesai magang atau kerja begitu ya, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Sejauh itu dipenuhi, tentunya pastinya eligible untuk ikut uji kompetensi. Berarti prinsipnya selama syarat-syarat itu terpenuhi, berarti itu pastinya semuanya bisa. Pak Dana ada ini lagi Pak, mungkin terkait ini ada dari gede. Boleh. Apa tuh? Nah, mungkin buat kita klarifikasinya, jadi jangan dilihatnya gigit beli gede. Jadi lulusan hingga 2012 mengikuti jalur registrasi. Tidak selalu harus klasifikasi utama, dan klasifikasi utama itu hasil dari ujian. Berdasarkan ujian ya, kan? Berdasarkan ujian. Jadi bukan kita memohon mau jadi klasifikasi utama gitu ya. Ini yang beda. Jadi harus diingat itu. Jadi kalau di praktek kayak gini kita agak bingung sebenarnya. Karena di dalam ujian kompetensi tidak ada gelar klasifikasi utama atau media, tapi resultnya, hasilnya yang nentuin utama atau media. Sebanding bisa dong? Bisa. Sebanding. Nah, terus lulusan 2017 dan sampai dengan 2019 mengikuti jalur FARM. Silakan. Jalur FARM itu yang penting kalau misalnya mau ikut jalur FARM berarti harus punya pengalaman paling enggak 6 tahun. Paling tidak ya, harus punya pengalaman 6 tahun. Apakah harus PPR lagi? Kalau ikut PPR berarti dia akan mengurangi pengalaman kerjanya 4 tahun. Jadi cukup mengajukan 2 tahun aja sudah bisa ikutin program FARM atau RM, ya. Sehingga langsung bisa ikut ujian. Kalau misalnya dia udah punya pengalaman 2 tahun atau 4 tahun, ya silakan aja kalau mau ekuivalensi dengan PPAR-nya, gitu, boleh. Tapi yang pasti berarti masih ada 2 tahun lagi yang harus dihitung. Ya. Kurang lebih seperti itu. Itu secara kontinu, gitu ya, 2 tahun atau boleh dijeda dulu? Boleh dijeda. Dulu ya. Tapi hati-hati, nanti kalau pas lagi dimasukkan ke dalam sistem, itu biasanya itu direkap totalnya berapa. Yang penting itu. Sudah terhitung ini ya, waktu berapa lama. Jadi ini sudah menjawab pertanyaannya Pak Abdul Latif berarti ya. Ini tadi syarat magang 2 tahun terus-menerus sepertinya berat. Apakah tidak bisa dikumulatifkan saja bulan yang berbeda? Itu artinya boleh ya, bisa. Oke, kemudian ini, jika saat mengambil cuti sesaat atau non-aktif gitu ya, pendidikan PPAF selama 1 semester dan mengikuti pekerjaan arsitektur, apakah dapat dianggap sebagai pengalaman kerja? Jadi ada ngambil kerja, terus kemudian ada cuti nih, gitu Pak. Terus kemudian dia mau klaim sebagai pengalaman kerja. Boleh. Bisa saja ya Pak. Bisa saja ya. Berarti artinya dalam hal pengalaman kerja ini dia tidak melihat apakah dia cuti atau enggak, setidaknya kan yang itu adalah durasinya itu tadi ya. Tapi menambahkan ya, mohon diingat Bapak Ibu, memang cuti itu menjadi hak mahasiswa ya. Jadi
di semua jenjang, S1 profesi, S2, S3. Tetapi mohon dipahami bahwa ketika Bapak Ibu mengajukan cuti, dipastikan Bapak Ibu itu terdaftar sebagai mahasiswa non-aktif. Karena setiap program studi sekarang kan melaporkan ke PDDikti setiap 3 bulan. Jadi kita sebenarnya bisa mengecek kalau Bapak Ibu misalnya ya cuti 1 semester karena bekerja. Itu hak sebagai mahasiswa memang. Tapi mohon nanti diproses di program PPAR-nya bahwa ketika Bapak Ibu cuti, itu memang Bapak dan Ibu menjadi mahasiswa non-aktif. Karena kalau tidak tercatat demikian, durasi Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa PPAR tetap dihitung gitu. Karena kan ada durasi maksimalnya ya PPAR-nya gitu. Dan itu nanti bisa nggak sinkron sama perhitungan ketika cuti dan bekerja begitu. Jadi intinya kalau mengajukan cuti ketika masih mahasiswa, pastikan bahwa status Bapak dan Ibu itu non-aktif di prodi bersangkutan. Di sistem komputernya bisa nanti dikira betul. Ini ada yang missing ini apa gitu. Sudah ada kasus soalnya. Kasus soalnya. Ya. Jadi ya. nanti jadi aneh kok lulusannya panjang ya, amat. Betul, gitu ya. betul sekali. Jadi dicurigai. Nah, ya. itu harus jelas gitu ya. Kuliah kalau bisa jangan ngambil. Oke, ada lagi nih. Sekarang kaitannya dengan si project. Tadi kan ada Pak Dana terkait portfolio Pak ya. Terus ini kan ada tanya nih soal project. Nah ini ada tanya kalau projectnya di luar negeri gimana? Ini udah kejadian bisa ya? Bisa. Bisa. Udah beberapa kali kok kita terima. Tapi ya itu ya, penting ada surat keterangan posisi dia, sebagai apa, dan di mana. Dan kalau boleh ada surat keterangan dari arsiteknya gitu. Bahwa ini ya bekerja ini ya berapa lama, berapa tahun atau berapa lama terserah, dan bidangnya apa. Pertanyaan jahil nih Pak, kan biasanya kalau kerja di luar negeri gambar kerjanya juga bahasanya sana. Taruhlah misalkan yang bersangkutan kerja di Perancis gitu ya, bahasanya Perancis. Terus surat keterangan kerja juga dalam bahasa Perancis. Harus ditranslate nggak Pak? Nggak usah. Kita bisa baca katanya. Oke. Terlalu susah. Tapi yang pasti gini, yang penting gambarnya tuh jelas gitu ya, jangan nanti pas dikirim pecah-pecah gitu, kita nggak bisa lihat. Yang problem tuh kadang-kadang mungkin karena resolusinya kerendahan, jadi pas lagi dibuka pecah-pecah gitu. Nah itu kita lebih susah. Kalau bahasa no problem. Oke, baik. Nah, skala proyek Pak, ketika mengajukan portfolio, jadi skala proyeknya seperti apa yang kemudian jadi bahan diskusi di komite FRM? Sebenarnya kalau di komite FRM itu selalu yang satu paling nggak itu luasnya 200 meter persegi dan 2 lantai. Nah, kalau misalnya ternyata di dalam kehidupan pengalaman kerjanya ternyata dapat proyeknya selalu 1 lantai. Nah, kalau boleh dicariin atau gimana caranya, atau ngikut sama somebody gitu ya, yang punya proyek yang lebih kompleks dari itu. Kalau boleh begitu. Ya sebisa-bisanya ditemuin gitu. Karena kan gini, di komite itu kita akan mencari proyek yang dalam kompleksitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya harus 2 lantai. Kenapa 2 lantai? Karena di situ sudah ada permasalahan yang antara horizontal dan vertikalnya, ya, mulai dari utilitas, mulai dari sistem dan lain-lain. Kenapa 200 meter persegi? Karena kita tahu bahwa agak sulit gitu ya mencari proyek yang besar-besar. Nah, semua orang beruntung buat proyek besar itu. Tapi yang pasti 200 meter persegi itu sudah cukup mumpuni untuk bisa diajukan. Tapi harus 2 lantai. Nah, kalau misalnya sampai nggak ada, maka tolong di-submit proyek yang lain yang punya walaupun 1 lantai tapi luasnya lebih luas, misalnya 2.000 ya atau 1.000 lah paling enggak gitu ya, itu kita bisa lihat gitu. Atau proyeknya yang lebih kompleks sedikit gitu ya, misalnya Pak kita ngerjain mendevelop sebuah pabrik gitu ya, ada master plan-nya sedikit, ada pabriknya gitu ya, itu boleh aja diajuin. Jadi kita bisa lihat kombinasinya. Dan jangan ketika masukkan kalau sudah cuman memang proyeknya sedikit gitu, misalnya rumah tinggal terus gitu ya, jangan cuma masukin cuma 3 gitu ya, kalau boleh lebih. Kenapa? Karena jadi kita bisa lihat yang lain gitu. Dan kalau dimasukkan tolong selengkapnya, jangan denah aja, kita nggak bisa melihat. Denah dengan
perspektif gitu. Kita bingung, potongan nggak ada, tampak nggak ada. Kita tahu perspektif bisa dibaca, tapi kita butuh yang lebih konkret dan lebih terukur. Oke, baik. Ada pertanyaan lanjutan nih Pak terkait tadi proyek Pak. Jika proyeknya itu renovasi gitu ya, interior, apa diperbolehkan? Tidak, kalau interior tidak bisa. Tidak bisa. Jadi, atau parsial, misalnya cuma membetulkan atap, itu nggak bisa. Kalau misalnya sampai kejadian, maka dia harus masukin portfolio yang lain. ada pertanyaan Jail nih. Jika kemudian yang pengaju portfolio gitu ya, ada kaitannya nggak dengan kompleksitas yang diajukan di portfolio itu dengan tingkat kelulusan kemudian diuji kompetensi? Kan ada suka ada pertanyaan nih yang usil-usil gitu. Kaki kemarin gila portfolio saya ngajuin komplit loh, gitu. Tapi kok ternyata pas ujian nggak lulus. Nah itu ada hubungannya? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya? Nah, nggak ada hubungannya. Kami ini menambahkannya tentang uji kompetensi. Memang kan kami selalu melakukan yang namanya pembekalan uji kompetensi ya. Itu dilakukan bagi semua yang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sudah lolos dari komite EPARM. Jadi semua persyaratan sudah, kemudian sudah ada list ya, daftar apa namanya lokasi dan itu jadwalnya kapan begitu ya. Nah, kami lakukan pembekalan. Pembekalan ini dilakukan 3 minggu sebelum uji kompetensi dilaksanakan. Pembekalan pun dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah pembekalan substansi, termasuk penjelasan kisi-kisi, uji kompetensi, penjelasan tentang passing grade, ya, lingkup modul ujian. Kemudian 1 minggu sebelum ujian itu ada pembekalan yang kedua, yaitu pembekalan teknis aplikasi uji kompetensi. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan antara portofolio yang disampaikan dengan nanti hasil ujiannya, karena semua itu terkait dengan performa dari Bapak Ibu sekalian dalam menjawab soal ujian. Yang kemungkinan dimaksud portofolio ada hubungannya dengan keluarnya STRA Madya, Utama atau rekomendasi ujian adalah untuk konversi terbatas atau bagi Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semua yang sudah pernah punya SKA sebelumnya. Jadi mohon sekali lagi dipahami bahwa program-program atau skema di DAI yang terkait dengan konversi terbatas, reaktivasi khusus yang mana tahun ini sudah berakhir semua, itu dikhususkan bagi Bapak Ibu profesional yang sudah pernah punya SKA. Nah, dalam hal ini portofolio menjadi sangat penting karena ujiannya adalah ujian wawancara. Nah, kami sekali lagi mengingatkan, barangkali di sini ada yang akan mengikuti konversi terbatas atau barangkali karena sudah ditutup ya, mohon submisi portofolionya itu sesuai dengan SK 007 tahun 2022 DAI. Di situ ada spesifikasi portofolio. Jadi ada beberapa kasus misalnya yang disubmit ke laman itu adalah semuanya gambar render, semuanya gambar marketing. Padahal sudah jelas-jelas di spesifikasi itu harus ada site plan, ada denah, ada tampak, ada potongan. Dan sudah jelas-jelas di SK itu adalah 1 lembar, Bapak dan Ibu ya, itu 1 gambar. Jadi pernah kami mendapatkan informasi dari interviewer adalah ada pemohon yang 1 laman PDF itu melampirkan ada 6 gambar denah. Sehingga kami tidak bisa membaca, interviewer tidak bisa membaca dan akhirnya dikembalikan atau lebih sulit mengkonfirmasinya. Bapak dan Ibu mohon dipahami bahwa kenapa kami mengatakan kuncinya ada di portofolio, karena dengan portofolio itu ketika portofolio itu sudah disubmit, sekretariat itu akan menyampaikan portofolio dan juga FR3 ya, instrumen penilaian mandiri itu ke masing-masing interviewer sebelum ujian wawancara. Kalau portofolionya itu jelas, meyakinkan, di situ ada SPK, ada kontrak, gambarnya, gambar teknik, apalagi ada tanda tangan dan nama Bapak dan Ibu sekalian di gambar itu, ketika ujian wawancara itu sifatnya konfirmasi saja begitu ya. Tapi jika portofolionya tidak lengkap, maka akan menyulitkan nanti ketika proses wawancara. Karena pada intinya ujian wawancara ini adalah merekognisi atau merecall kembali kompetensi yang Bapak dan Ibu punyai sebagai pihak yang memiliki SKA, gitu. Baik, tadi berarti tampilan portfolio gitu ya itu juga penting ya untuk bisa dipahami oleh penguji.
Pak Dana, ini ada pertanyaan lagi Pak Dana. Ini kalau portfolionya itu pekerjaan pelestarian bangunan gitu terkait konservasi, nah itu apakah bisa untuk diajukan? Boleh. Bisa Kalau saja berarti ya. kalau CAB ya pelestarian gitu ya. Sebenarnya boleh, tapi yang pasti gini, tolong diberikan untuk kerjanya. Karena kadang-kadang gini, kalau pelestarian, fasilitas building, yang kita lihat itu bukan gambar kerjanya. Jadi yang kita lihat justru proses kerjanya. Karena kenapa? Kadang-kadang kan buildingnya memang gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata ada riset di dalam tentang ini sebenarnya filenya kayak gimana sih? Dan material apa yang digunakan, nah itu tolong dilihatnya. Nah, jadi kita bisa juga tahu gitu ya, yang dimaksud konservasinya di mana. Atau misalnya, Pak, ini kita bikin dari gedung tua, terus kemudian dikonvert jadi museum. Nah, ya tentu ada detail-detail yang dalam tanda kutip perlu disajikan. Gimana caranya dia di placing gitu ya. Dan itu sangat membedakan antara dia bekerja sebagai interior, desainer interior, dengan arsitek yang bekerja di pelestarian. Itu akan sangat-sangat berbeda menurut saya. Bagaimana dengan proyek-proyek yang master plan atau studi kelayakan? Kalau master plan kita nggak bisa. Mohon maaf banget, karena master plan itu lebih ada kebijakan. Dan karena sifatnya planning, dalam tanda kutip ya, mohon maaf, desainnya itu jadi lebih kecil porsi. Dan bahkan nggak ada. Kenapa? Karena yang itu adalah planning. Kalau begini Pak, di kompilasi ya, misalkan satu orang pemohon itu dia pernah mengerjakan building juga, tapi terus kemudian buildingnya itu tadi yang balik lagi pernyataan Pak Dana tadi, dia tidak 2 lantai gitu ya. Jadi 1 lantai, terus kemudian dia mencoba untuk berusaha memasukkan proyek yang lain, ternyata master plan nih besar gitu kan ya. Atau mungkin bukan master plan, kalau gitu misalkan kayak RTBL gitu ya, untuk desain, itu masih mungkin. Kalau RTBL mesti bisa. Tapi kalau master plan kita ada. Okay. Karena kalau master plan itu kadang-kadang gini, misalnya contohnya ada sebuah developer kan proyek di anggap aja di Hongkong dan sebuah master plan besar, kita nggak bisa melihat fungsinya karena saya percaya gitu master plan nggak bisa. Iya. Pasti terdiri dari banyak orang dan pasti posisinya. Nah, kami di IAI kenapa harus ada penilaian validasi terhadap kuliah itu adalah kami ingin agar Bapak Ibu ketika nanti ujian nggak kaget-kaget gitu ya. Kenapa? Karena jangan-jangan selama ini dia nggak pernah mengerti tentang peraturan, tidak mengerti tentang teknis, tidak mengerti tentang proses pelelangan, tidak mengerti tentang bagaimana membuat basic design tentang high planning gitu ya misalnya. Nah itu kalau sampai nanti ujian, jadi akhirnya rugi gitu ya, karena ujiannya bukan hanya menghafal gitu problemnya. Ini mengkonfirmasi barangkali yang ada di layar ya. Ya. Itu non. Oh, iya. Mohon kami mohon ini ya Pak, pemahaman. Dengan yang dimaksud dengan EPA itu adalah bagi yang S1-nya arsitektur. Ya. Sekali lagi bagi yang S1-nya arsitektur. Masuk RPL. Ini tadi Pak Haris Darsono ya. Apakah RPL itu berguna bagi lulusan D3 arsitektur sebagai jalur? Betul Pak. Sejauh ini skema untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang lulusan D3 D4 itu lewat RPL. Tapi RPL itu nanti ada persyaratan sesuai dengan 10 tahun bekerja. Jadi sekali lagi ini adalah skema S1 arsitektur termasuk D3 D4. Sejauh ini ya untuk RPL pengalaman kerja 10 tahun. Sekali lagi untuk Pak Alexander ya. S1 non arsitektur itu nggak bisa lewat EPA. Karena EPA itu sekali lagi program yang ditujukan bagi S1 arsitektur atau lulusan S1 arsitektur tetapi tidak masuk PPAR. Artinya pengalaman kerjanya yang diekivalensikan dengan pendidikan arsitektur 5 tahun. Termasuk di dalamnya adalah S1 arsitektur. Mudah-mudahan ya ini ya, pokoknya programnya kita cuma boleh untuk anak arsitektur itu aja.
Kalau RPL itu nanti, Ya, itu ada. kayak Kalau EPRM pasti harus arsitektur. lagi nih Pak portfolio. Ini kayak portfolio tuh kita kayaknya ke depan nih harus sering-sering ngobrol ya. Jadi artinya apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, terus bagaimana gitu. Ini salah satunya pertanyaan lagi nih. Apakah portfolio harus gambar kerja DED atau bisa seperti infografis sayembara? Nah ini mungkin karena kebiasaan ke sayembara, jadi biasanya itu kan nggak muncul apa ya, nggak detail gitu kan. Gambar-gambar sayembara itu boleh dimasukkan nggak Pak ke PRM? Kalau untuk portfolio EPRM itu harus terbangun. Itu yang main. Kalau misalnya sampai Pak, saya nggak punya yang terbangun, paling nggak satu aja yang terbangun, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau masukin yang konseptual atau yang dari sayembara gitu, itu boleh-boleh aja. Tapi ada satu paling nggak yang terbangun. Ya, jadi jangan sampai semuanya nggak terbangun, kita juga nggak bisa nilai gitu ya. Karena kenapa? Karena sekali lagi portfolio itu harus bisa mencerminkan kemampuan seorang arsitek kemampuan calon arsitek ya, belum menjadi arsitek gitu ya, secara menyeluruh gitu ya. Jadi bukan cuman ya saya kan selalu bikin sayembara dan selalu menang lagi gitu ya, tapi nggak pernah terbangun ya, nggak bisa juga karena salah satu poin dari ujian itu adalah kemampuan untuk menilai teknis juga gitu. Itu yang mesti diingat gitu ya. Makanya portfolio itu harus bisa mencerminkan secara komprehensif kemampuan seorang calon arsitek, itu yang paling penting. Baik, ini lagi-lagi nih Pak. Ini mungkin kebanyakan bekerja di developer gitu ya. Terus kemudian keseringan kegiatannya adalah master plan perumahan gitu. Nah itu tadi. Apakah bisa gitu untuk master plan perumahan? Kalau master plan kan gitu ya. Nah kalau misalnya memang bekerja di sebuah developer, pilih salah satu proyek yang dalam tanda kutip rumahnya atau clubhouse-nya atau office marketingnya gitu ya. Di mana dia terlibat itu dimasukkan gitu. Kalau bisa seperti itu. Atau kalau enggak ya mintalah sama developernya, saya tolong diikutin di situ dong gitu. Boleh enggak gitu ya. Enggak apa-apa sebagai Didi, sebagai desain developer gitu ya. Design development, sorry. Atau sebagai misalnya saya pengawas lapangan, nggak apa-apa. Yang penting ada proses ininya. Oke. Ada lagi nih. Ini kayak agak ngerjain Pak Dana pertanyaannya. Berapa banyak portfolio yang dibutuhkan untuk membuktikan pengalaman kerja 2 tahun? Itu gimana? Setiap orang beda-beda nih. Nah, gini, logiknya. Proyek itu rata-rata in average ya, itu sekitar 6 bulan gitu ya. 6 bulan dan proses desainnya itu bisa antara 3 bulan, 1 bulan sampai 6 bulan lah gitu ya. Itu proses desainnya. Nah, kalau ada pengawasan segala tentu biasanya makan paling enggak 8 bulan atau sampai setahun gitu ya. Ada yang lebih, yes. Nah, kalau udah kayak gitu, Pak, di kami proyeknya varian gitu ya. Nah, kalau boleh tolong yang di gimana aja. Jadi tidak semua portfolio itu bisa mencerminkan kemampuan gurunya. Kita cuma ini lagi posisi gini, yang ini proses tandem, yang ini proses konseptual. Oke. Ini semuanya ini iya. Jadi bisa saja di tahap ini saya sampai 3 bulan ini saya kerjain ini, saat ini yang ini Boleh. Ya. Oleh proyek yang lain. Makanya kenapa portfolio itu paling nggak 3. Nah, kalau 2 tahun, hitung-hitungannya, mestinya dia baru mengerjakan 2 proyek, 2-3 proyek. Oke, baik. Berarti tadi terjawab kurang lebih 2-3 proyek gitu ya dalam pengalaman 2 tahun itu. Kalau 6 tahun kan berarti kan cuma 3 proyek. Nah, itu. Hati-hati gitu ya. Walaupun boleh aja kan. Oke, baik. Ada beberapa yang panjang banget proyeknya. Baik, ini bila paling tidak jadi kan artinya paling tidak ada satu ya
satu proyek yang terbangun. Nah, apakah yang terbangun itu harus sudah sampai finish terbangun? Dan kemudian apakah Dalam eh, proses kerja, apakah bila tahap eh, lari. Apakah bila tahap terbangun saat mengajukan adalah baru sampai tahap pertama, misalkan tahap pekerjaan fondasi, oke? jangan. Kalau fondasi kita nggak bisa baca. Jadi kalau boleh lebih dari itu. Paling nggak tuh sudah ada body bangunan. Oke. Tapi sudah ada infrastruktur gitu ya. Sudah kelihatan lah struktur yang basicnya itu. Tapi kalau fondasi aja kita nggak bisa. Nah, kalau bisa selesai lebih baik. Ya, walaupun kita nggak minta, kadang-kadang ada yang maksudnya malah gambar interior semua saya itu bingung mau ngapain gitu. Tapi kita mau tahu proses kerjanya aja. Pasti yang diikuti. Gitu. Oke, ini kan kurang lebih sudah jam 14.30 ya. Mungkin 30 menit ke depan mungkin kita coba isi kaitannya dengan persiapan boleh magang itu seperti apa Pak Dana? Ini mungkin buat teman-teman yang nanti akan ikut magang gitu ya. Nah, magang nanti ini buat teman-teman yang akan ikut magang dan mungkin sekilas buat teman-teman yang akan biar persiapan. Pasti. Tes. Oke, mohon maaf ini ada sedikit gangguan teknis. Suara saya jelas ya? Apanya? Suara saya jelas. Oke, baik. Oke, ini mungkin kalau Bapak Ibu udah tahu gitu ya, magang itu kayak apa sebagian gitu ya. Nah, ini saya skip, ada beberapa yang skip. Nah, kita mesti ingetin gitu, bahwa magang itu adalah bagian dari proses menjadi seorang arsitek. Jadi jangan dilupain gitu ya. Jadi magang 2 tahun itu harus dilakukan dan kemudian nextnya ujian kompetensi gitu ya. Ujian seorang arsitek. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan gitu, jadi magang kalau mau ikut magang harus ngapain? Pertama kali harus daftar di IAI 1 Data. Ya, webnya IAI 1 Data melalui web ya. Jadi webnya ketik aja IAI 1 Data, gitu ya. Nanti dia akan Bapak Ibu akan dibawa ke iai.org.id, website nasional. Website nasional iai.org.id, dan di situ nanti semua datanya harus diisi dulu Pak, Bu, gitu ya. Dan rekan-rekan teman-teman semua gitu ya harus diisi selengkap-lengkapnya. Nanti di situ ada poin ikut magang, ada tulisan magang. Nah, klik magangnya nanti akan keluar gitu ya. Data-data apa yang diperlukan termasuk mentornya. Nah, mentornya itu sudah ada listnya di dalam IAI 1 Data. Mentor itu adalah semua teman-teman yang sudah terregister sebagai arsitek sebenarnya. Nah, cuman memang ada beberapa case, ada beberapa kasus, ada mentor, ada arsitek yang belum bersedia menjadi mentor karena
satu dan lain hal gitu ya, kondisinya atau kantornya lagi punya masalah atau ada apa, jadi dia tidak mau menerima dulu. Nah, umumnya semua register arsitek itu pasti bisa menjadi mentor. Nah, ada baiknya rekan-rekan yang mau mengikuti magang, hubungin dulu mentornya. Jadi jangan nanti pas lagi ngedaftar, baru nyari-nyari terus bingung sendiri gitu ya. Nah, sebaiknya sudah menghubungi mentornya, sudah ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena ada baiknya itu dilakukan duluan, karena jangan nanti pas lagi tiba-tiba masuk, mentornya udah kepenuhan. Ternyata sudah ada beberapa teman-teman yang sudah mendaftar duluan melalui Satu Data dan mungkin sebelumnya udah ngomong dari jauh gitu ya, dia mau magang di tempatnya. Maaf Pak, berarti artinya satu mentor itu ada batasan untuk ada maksimum 3 per semester. Oke, 3. Jadi setelah kita kenapa per semester, karena kita menganggap bahwa setiap kalau teman-teman mau bekerja itu paling nggak 6 bulan di satu tempat gitu ya. Kalau kurang dari itu nggak dapat apa-apa, cuma 2 bulan 3 bulan nggak dapat apa-apa, paling sebulan gitu ya, nggak mungkin. Paling nggak 6 bulan untuk bisa mendapatkan dalam tanda kutip bagaimana menjadi seorang arsitek gitu ya, cara kerjanya gitu ya. Berarti kalau tadi mentor itu ada batasan 3 pemagang di satu mentor, apakah kemudian pemagang itu bisa ke beberapa mentor? Boleh. Bisa. Di Satu Data memungkinkan, dan kalau memang mau pindah ke mentor lain nggak perlu itu, cukup memberitahu mentornya dan kemudian mendaftarkan diri di dalam Satu Data. Yang penting tercatat di Satu Data. Kata kuncinya itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya yang mau magang, artinya mendaftar di iai.org.id, begitu nanti ada akan diarahkan ke halaman khusus untuk pencatatan logbook magang, kemudian ya mengikuti alurnya gitu ya, mencatatkan segala halnya di situ gitu kan. Nah, kalau apa lagi nih Pak? Ada hal yang lain mungkin yang perlu dikasih tahu itu, mentor. Nah, mentor ini itu sekali lagi, mentor itu wajib menerima pemagang, tapi juga berhak untuk sementara tidak menerima. Dan ini simulasinya ya, nanti kalau nilai PUM ini akan yang menentukan itu adalah Badan Keprofesian. Jadi kami hanya membuat simulasi kurang lebih seperti itu. Jadi peserta yang pertama itu selalu 0. Ya, kemudian peserta kedua 15, peserta ketiga 15. Kalau saya dapat peserta keempat, dihitung 0 lagi. Kayak gitu ya. Tapi kemarin kita sudah diskusi gitu ya, ada beberapa kemungkinan hal itu akan dilanjutkan aja gitu. Tapi ini masih pertimbangan gitu ya. Dan pasti mentor itu setiap semester akan dapat kurang lebih sekitar 30 PUM. Pak, pertanyaan Jail nih Pak. Kalau pemagang itu mencari mentornya atau dia mentornya di luar negeri gitu ya, memungkinkan nggak Pak? Ataukah harus tatap muka atau bisa online? Memungkinkan, tapi ada satu hal. Nah, saya ngomong ada 2 hal dulu ya. Satu, online. Boleh nggak magang online? Oke. Saran saya jangan. Saran saya, gitu ya. Kenapa? Karena akan menjadi kesulitan tersendiri. Tapi mungkin aja dibolehkan, asal mentornya bersedia, gitu ya. Nah, ada beberapa case, sudah ada beberapa pertanyaan, ada beberapa teman yang dari Surabaya itu mau punya mentornya itu dari Jakarta. Nah, tinggal mau yang Jakarta mau terima apa enggak, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di luar negeri gimana? Di luar negeri itu yang pasti Anda harus pertama kali terdaftar di Satu Data. Yang kedua, mentornya itu harus ada di daftar Board of Architect-nya mereka. Jadi kalau dia di Singapura itu di BOA, SAE, SEMOA, gitu ya. Kalau di Malaysia itu di PAM. Nah, yang mungkin agak susah itu kalau registrasinya di Jepang. Nah, karena arsitek di Jepang itu ada beberapa institusi ya yang mengakui arsiteknya. Nah, itu harus dikeluarkan suratnya gitu ya. Itu yang penting. Kalau di Amerika itu pasti ada listnya gitu ya, udah pasti. RIB juga, yang under RIB itu pasti ada listnya. Langsung, ini si arsiteknya ini
tertulis gitu dengan jelas. Yang agak sulit itu memang Thailand, Vietnam itu yang agak sulit. Oke. Mungkin satu hal Pak, ketika mendapatkan mentor gitu ya, atau kita ngincer nih satu mentor gitu kan, wah pengen banget nih kerja sama arsitek A gitu ya, udah register segala macam gitu, terus kemudian apakah kemudian dia itu otomatis berada di kantornya atau bisa di luar kantornya si arsitek yang mentor itu? Itu tergantung kebijakan office atau kebijakan arsiteknya. Karena ada beberapa arsitek pengennya di sampingnya si yang mentornya, nggak boleh di luar dari campus, dari dia punya office. Tapi ada yang beberapa arsitek ya udah nggak apa-apa, remote nggak apa-apa, karena memang satu dan lain dia percaya dengan si mahasiswanya, pemagangnya, gitu. Dia percaya dan dia kemungkinan dia ngerasa dulu pernah gitu ya melakukan atau apa gitu waktu KP gitu, mungkin silakan aja. Kalau memang bisa, itu tergantung kebijakan kantornya. Oke, mungkin Bapak Ibu dan rekan sekalian bisa bahasan tentang magang dan mentor magang gitu ya, terus kemudian pemagang gitu, itu ada beberapa istilah, kemudian itu akan menjadi bahasan kita selanjutnya sepertinya ya. Itu akan mengulas lebih dalam lagi, dan yang untuk saat ini mungkin lebih kepada pembuka aja gitu kaitannya PPRM, bagaimana magang, kemudian di uji kompetensi seperti apa. Pak, ini ada di chat nih, kayak udah beberapa kali ada yang bertanya, apa arsitek asing dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh STRA di Indonesia? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi saat ini DAI sedang merumuskan yang namanya RFA ya, Registered Foreign Architect. Memang ini tidak melulu harus dilakukan hanya oleh DAI karena kaitannya dengan institusi pemerintah yang lain. Misalnya Departemen Tenaga Kerja, Departemen Imigrasi, dan kami tengah dalam proses seperti ini, tetapi pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang dan PP 15 itu adalah menjadi salah satu tugas DAI ya, yang terkait dengan merekognisi arsitek asing yang berpraktek di Indonesia, tentunya dengan klausul dan persyaratan tertentu. Secara undang-undang itu dimungkinkan, tapi semuanya tergantung dari kita semua di sini, terutama yang diberi tugas adalah DAI, bagaimana menentukan persyaratan agar pertama terjadi alih kompetensi begitu ya, bukan alih teknologi lagi, tapi alih skill misalnya, dan harus punya partner lokal dan seterusnya. Kami di Dewan Arsitek sedang menggodok itu, tentunya kami berkoordinasi dengan berbagai instansi yang terkait. Oke, baik. Tadi pertanyaan ujian ya? Ya. Oke. Secara prinsip akan ada semacam ujiannya begitu ya. Tentunya nanti mekanisme ujiannya tidak sama dengan mekanisme ujian STRA sebagaimana yang kami lakukan untuk warga negara Indonesia begitu. Oke, berarti sebenarnya STRA itu ke depannya sangat dimungkinkan dipegang oleh. Nah, mungkin namanya bukan STRA, tapi semacam certificate registration untuk bisa berpraktek di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dan barangkali juga durasinya berbeda. Jadi kami melakukan beberapa studi komparasi ya di Singapura, di Malaysia, di negara ASEAN. Itu kalau foreign architect yang ada di negaranya itu durasi sertifikatnya berapa tahun? Kemungkinan tidak 5 tahun. Sementara ini rumusannya seperti itu. Barangkali apakah 3 tahun begitu ya? Nah, ini sedang masih digodok. Ini ada pertanyaan dari Jogja. Ada anggota IAI Jogja mengajukan STRA yang bersangkutan bekerja dan stay di Jerman, Pak. Nah, sekarang tahap uji kompetensi, mengajukan tahap uji kompetensi. Apakah kemudian nanti harus pulang untuk mengikuti ujikom? Betul, iya. Kami menerima pertanyaan seperti itu, ada beberapa ya. Memang sejauh ini uji kompetensi dilakukan secara luring ya, lewat seperti UTBK begitu ya, di lokasi yang sudah ditentukan. Jadi kalau memang rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian tidak berada di wilayah Indonesia, mohon maaf, kesempatan uji kompetensi itu kan nanti kemungkinan itu akan ada di setiap bulan di minggu keempat. Hari Sabtu setiap bulan di minggu keempat kemungkinan. Jadi silakan, misalnya semua persyaratan sudah memenuhi, tapi karena satu dan lain hal Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian sedang menempuh S2 atau pasca sarjana di luar negeri, tinggal nanti pas
liburan misalnya pulang persiapan uji kompetensi itu bisa dicek jadwal uji kompetensinya. Jadi mohon maaf sejauh ini kami belum bisa menerima peserta secara online. Oke, baik. Pak Dana mohon izin, jadi 15 menit terakhir kita isi untuk pertanyaan saya terkait uji kompetensi kali ya Pak Dana ya. Tadi ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ini seperti berapa kali ujian itu dilaksanakan dalam setahun atau per bulan Pak Asu? Yes, ya terima kasih. Awalnya kami merumuskan di uji kompetensi kalau Bapak dan Ibu kami menyampaikan adalah dilakukan pertama kali bulan November 2022. Jadi ini hampir 1 tahun dan kita akan melaksanakan batch 10 uji kompetensi. Jadi uji kompetensi ini dilaksanakan pada akhirnya akan setiap bulan. Jadi kami sudah merencanakan tahun depan itu akan ada 10 kali uji kompetensi karena kami menghitung ada bulan-bulan di mana libur Idul Fitri, kemudian libur Natal. Jadi kami menyepakati untuk tahun 2024 akan ada 10 kali uji kompetensi, begitu ya. Di mana mungkin ada pertanyaan lanjutan. Berapa kali ada batas tidak remedial? Sejauh ini tidak ada batas remedial. Jadi kemarin sempat dirumuskan berapa kali remedial, tapi kami berprinsip bahwa uji kompetensi itu kan prinsipnya adalah bagaimana calon arsitek ini bisa mempersiapkan diri sehingga bisa menjawab atau membuktikan ya kompetensinya melalui ujian. Jadi sebenarnya tidak ada urgensi membatasi jumlah berapa kali remedial. Jadi tidak ada batas remedial. Ketika pemohon tersebut fail gitu ya atau belum dinyatakan lulus, kemudian mengikut remedial, apa administrasi yang harus dilalui? Oke, ini semua sudah dilakukan lewat sekretariat ya, jadi semuanya online. Jadi sesuai dengan prosedur uji kompetensi, ketika sudah selesai dilaksanakan uji kompetensi, maka kami dari Komite Sertifikasi akan mengeluarkan yang namanya berita acara uji kompetensi yang kami sampaikan di rapat pleno Dewan Arsitek, di mana berita acara itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah peserta yang lulus STRA 1, begitu ya, baik yang reguler, remedial, naik banding. Yang kedua adalah peserta yang lulus dengan rekomendasi STRA 2, baik reguler, remedial. Yang ketiga adalah yang remedial. Jadi ada 3 itu, dan masing-masing peserta akan menerima email berisi keterangan tadi, apakah dia lulus, apakah remedialnya modul apa saja, dan jadwal remedialnya itu kapan. Tapi seperti yang tadi kami sampaikan, uji kompetensi itu akan dilaksanakan setiap akhir bulan, sehingga jadwal remedial yang paling dekat adalah bulan depannya, begitu ya. Oke. Ada pertanyaan Pak dari NTT Pak. Ya. Selamat siang nih Pak Sam. Nah, coba saya bantu tanyakan. Diasumsikan bahwa semua persyaratan permohonan STRA sudah terpenuhi. Nah, berapa lama waktunya Pak sampai dengan STRA terbit? Oke, kami bisa menyampaikan yang ujian ya. Jadi ketika selesai ujian, biasanya itu hari Sabtu, maka 8 hari kemudian di hari Senin minggu depannya, itu Komite Sertifikasi akan mengeluarkan berita acara. Jadi paling lambat itu 11 hari itu STRA sudah dikeluarkan, atau sebaliknya ada rekomendasi magang, rekomendasi remedial untuk modul tertentu. Jadi sekitar 10 hari. Sejak ujian. Sejak ujian ya, bukan sejak pemohon menempuh submission untuk yang EPARM, sejak ujian. Oke, ini masih pertanyaan lanjutan nih untuk Pak Dana terkait proses EPARM Pak. Ini bagaimana durasi waktunya gitu kan untuk pengecekan berkas-berkas di proses EPARM ini. Kan seperti yang kita ketahui bersama kan kita udah ada WA group dengan DAI UPT ya, bahwa setiap Senin itu dari Sekretariat Nasional itu menginformasikan siapa saja yang telah dilakukan validasi gitu oleh komite, dan siapa saja yang pemohon-pemohon yang harus memenuhi masukan-masukan komite. Nah, Pak Dana, kira-kira
durasi tersebut itu apa namanya bisa langsung berapa, maksudnya gimana pertanyaannya? Saya jadi bingung. Bisa langsung lulus tembus langsung direkomendasikan, atau kemudian ada pemohon yang harus bolak-balik itu? Nah, sebenarnya kami di komite itu tiap 2 minggu itu biasanya merilis yang lulusan, bukan lulusan sih, yang tervalidasi gitu ya. Nah, cuman prakteknya nggak semuanya langsung tervalidasi. Nah, balik lagi tergantung sekali dengan para pemohon respon baliknya. Kadang-kadang gini, dari komite itu ada beberapa pasti ada catatan. Oh ya, ini kurang ininya. Nah, kadang-kadang respon baliknya ini yang lama gitu ya. Kita juga bingung kok nggak respon balik gitu ya. Nah, padahal mesti diingat bahwa yang disubmit itu kadang-kadang suka ada yang nggak terlalu pas atau tidak terlalu memperlihatkan kemampuannya gitu ya. Nah, kalau misalnya sampai di komite itu ada permintaan untuk misalnya menambahkan, tolong dong, misalnya kayak kasusnya gini ya, ijazahnya lupa disetarakan gitu ya. Nah, itu buruan direspon. Kadang-kadang responnya bisa 3 bulan terus, loh ini udah keburu apa sih di DAI itu ada satu sistem, dia akan 30 hari itu yang mesti hati-hati itu di reset gitu ya. Jadi kita juga kadang-kadang bingung, ini orang kemana gitu ya, hilang gitu ya. Kami berharap dengan kita berikan dari responnya kita itu bisa balik. Umumnya kalau ditanya durasinya berapa lama, paling lama tuh 2 minggu sebenarnya. Kita memberikan respon ya, gitu ya. Tapi, nah di situ bisa rekomendasi atau ada harus yang diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Semoga bisa terjawab ke Pak Sam. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan juga terkait magang Pak, magang yang tadi Pak di website IAI, mohon diupdate juga. Mungkin nanti materi materi kita akan berikan. Bisa di-share ya Pak ya. Ada beberapa yang memang di web IAI ada yang belum terupdate gitu ya. Oke, mungkin ini kita obrolan Sabtu ini cukup di 90 menit ini Bapak Ibu ya, kalau kelamaan bisa jadi seminar nasional mungkin. Iya. Harus ada kumnya berarti. Ada kumnya. Nah, ini mungkin di jelang penutupan mungkin bisa semacam closing statement gitu dari Pak Aswin, mungkin kaitannya dengan FPRM, terus dengan rekan-rekan yang mau melakukan persiapan ujian nih tanggal 28 ya tadi ya. 28 Oktober. Ya baik, terima kasih Laras. Ya, yang terkait dengan EPARM tadi sebagaimana yang kami sampaikan, EPARM itu adalah strategi kita semua ya, dari mulai pendidikan tinggi, IAI dan juga DAI, bagaimana agar comply dengan aturan internasional untuk profesi arsitek. Sekali lagi, EPA itu ditujukan bagi lulusan S1 arsitektur ya, sedangkan RM tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dana, itu adalah bagaimana pekerjaan atau pengalaman bekerja Bapak dan Ibu sekalian itu bisa direkognisi sebagai magang. Karena sekali lagi, syarat untuk nanti ikut uji kompetensi adalah harus ada pendidikan tinggi minimal 5 tahun. Kalau Bapak dan Ibu sudah memenuhi S1-nya sudah ada, ditambah PPAR, berarti nggak perlu ikut EPA, begitu ya? Atau S1 ada MR, tidak perlu ikut EPA. EPA sekali lagi kalau yang tidak ikut PPAR atau tidak ikut MR, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah yang magang, karena ini persyaratan internasional juga ya. Jadi magang itu minimal 2 tahun. Nah, baru uji kompetensi. Uji kompetensi sendiri itu untuk jalur EPARM nantinya sebagaimana disampaikan Pak Dana, kemungkinan akan berakhir di 2025. Jalur utama nantinya untuk mendapatkan STRA setelah konversi terbatas ini berakhir tahun ini, kami berusaha akan menyelesaikan semua peserta wawancara di tahun ini, begitu ya. Jadi tahun depan itu skemanya pertama itu lewat EPARM, kemudian yang kedua tentunya lewat yang yang reguler ya, pendidikan tingginya minimal 5 tahun, S1 ditambah PPAR, S1 ditambah MR atau S1 di luar negeri dan seterusnya, tapi minimal 5 tahun pendidikan arsitekturnya. Yang kedua magang.
Nah, yang ketiga adalah skema RPL. Sekali lagi, ini RPL dalam konteks uji kompetensi. Artinya, RPL ini ditujukan bagi calon arsitek yang pendidikan tingginya bukan arsitektur. Nah, sekali lagi, RPL itu ditujukan atau skema ini ditujukan bagi yang S1-nya non S1 arsitektur. Tapi persyaratannya adalah minimal pengalaman kerja di bidang arsitektur itu 10 tahun. Nah, RPL ini pun sedang dalam proses begitu ya, karena kami di Dewan Arsitek saat ini tengah menyelesaikan dulu program-program konversi terbatas, kemudian juga terkait dengan uji kompetensi lewat EPARM, dan kemungkinan tahun depan akan ada, atau tahun 2025 itu akan ada peserta yang reguler ya. Reguler itu maksudnya tidak lewat EPARM, tetapi yang bersangkutan itu lulus S1, SR atau ST, sudah lulus PPAR, dan sudah magang 2 tahun. Itu yang dimaksud dengan jalur reguler, gitu ya. Nantinya semua calon arsitek akan menempuh yang seperti itu, begitu. Yang terakhir adalah tentang RFA, Registered Foreign Architect. Memang ini sedang dalam pembahasan di kami. Harapannya sekali lagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, kemungkinan di sini yang berpartisipasi adalah lulusan S1 arsitektur ya. Harapannya adalah uji kompetensi sesuai dengan amanah dari undang-undang dan peraturan pemerintah itu memang ditujukan untuk sebagai gerbang terakhir sebelum dikeluarkannya surat tanda registrasi arsitek, di mana dalam sistem uji kompetensi yang menentukan pemohon ini akan mendapatkan STRA 1 atau STRA 2 itu adalah hasil ujiannya. Jadi dari masing-masing modul itu memenuhi persyaratan atau high passing grade, 75% betul untuk soal-soal kategori mahir, 70% betul untuk soal-soal kategori bisa, dan 60% betul untuk soal-soal kategori tahu. Nah, beberapa barangkali memberi masukan kenapa uji kompetensinya seperti masuk SPMB misalnya, seperti itu ya. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu kalau melihat Undang-Undang Arsitek dan juga melihat PP 15, di sana sudah ditetapkan ada 13 butir kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang arsitek. Jadi kami menurunkan soal-soal itu dari apa yang tertuang di PP 15 dan juga Undang-Undang Nomor 6 2017. Barangkali dari kami demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Asri. Pak Danang, closing statement Pak Danang dari Badan Pendidikan seperti apa? Jadi kalau kami dari Badan Pendidikan selalu ingatkan bahwa portfolio, kalau terkait dengan portfolio itu tolong diperhatikan gitu ya. Proyek yang dimasukkan jangan sampai tidak mencerminkan kompetensi sebagai arsitek. Dan tolong secara administrasi keterangan, surat keterangan kerja tolong dilampirkan, jangan sampai dilupain gitu ya. Karena setiap kali kesulitannya di sana gitu. Terus kemudian kalau misalnya punya ijazah dari luar negeri atau ijazah yang butuh disamakan, lakukan dulu, jangan langsung dimasukkan, kemudian nanti pas lagi diberikan kan lama baliknya gitu ya. Jadi kita responnya malah jadi kelamaan karena dipikir udah tenang gitu ya, udah aman, pokoknya udah masuk yang penting gitu ya. Nah itu tolong di ini. Nah kemudian kami di Badan Pendidikan akan berusaha cepat-cepatnya untuk bisa merespon apa yang Bapak berikan gitu ya, Bapak Ibu berikan gitu. Tapi terus terang aja kami butuh juga feedback dari Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pas lagi diberikan rekomendasi, tapi rekomendasi untuk perbaikan malah nggak direspon balik, itu yang jadi lama gitu ya. Terus hal yang lain gitu ya, karena ini kita sudah akan memulai dan ada ya beberapa teman-teman yang ikut magang, tolong sudah mulai daftar di IAI 1 Data magangnya, dan kalau memang magang itu belum sama arsitek, tolong segera sama arsitek. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut program EPA dan RM, sekali lagi yang dibuktikan itu adalah pengalaman kerja Bapak Ibu. Bukan magang itu sebenarnya, tapi pengalaman kerja Bapak Ibu. Pengalaman kerjanya tolong di arsitektur. Jangan nanti di bank, nanti di insurance, kita juga bingung gitu. Itu bukan bagian dari yang kita nilai. Kurang lebih itu kali, Bu.
Oke, yang bisa baik. disampaikan. Mungkin tambahan sedikit dari saya mewakili di kesekjenan gitu ya, bahwa kami sudah menugaskan untuk Sekretariat Nasional itu setiap hari Senin, Bapak-Bapak. Setiap hari Senin itu komunikasi di WA Grup DAI UPT. Di situ kita menugaskan ada 2 orang, Mbak Ani. Kalau Mbak Ani kalau dengar selamat hari Sabtu. Dan Mas Feby di sini yang bantu kita untuk live dari sini ya. Terima kasih sekali. Dan di situ 2 orang inilah yang kami tugaskan untuk menginformasikan kepada pengurus provinsi prosesnya pemohon dalam mengajukan FIRM itu seperti apa, sejauh mana gitu ya prosesnya. Gitu setiap hari Senin itu diinfokan siapa saja yang sudah divalidasi oleh komite FIRM dan siapa saja yang harus melakukan pemenuhan masukan gitu ya dari komite, atau yang bahasa lainnya ada revisian sedikit lah yang harus di input seperti itu. Nah, itu setiap hari Senin. Dan sangat welcome juga apabila ternyata harus komunikasi langsung dengan Sekretariat Nasional juga nggak apa-apa gitu kan ya. Apabila ternyata di sistemnya di DAI tiba-tiba tidak bisa merespon gitu ya. Kan biasanya kan kalau ada revisian atau ada informasi itu masuknya ke inbox Pak gitu. Cuman kadang kan orang-orang agak skip nih, lupa gitu kan, ribet buka inbox segala macam, itu bisa saja by WA komunikasi langsung ke teman-teman Sekretariat Nasional kita gitu. Mungkin itu Pak Dana, Pak Aswin untuk hari ini. Nanti kita akan bedah lagi selanjutnya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian terkait badan pendidikan, terutama pendidikan sektor di Indonesia seperti apa, dan mungkin nanti bersama dengan DAI supaya kita tektokannya lebih enak. Siap. Oke, mungkin begitu dari saya selaku moderator pada siang ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selalu sehat semua. Thank you. ID adalah sebuah trade event dan architectural forum tahunan yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia Nasional sebagai ajang bagi para stakeholder untuk bisa saling bertemu, berkolaborasi, dan berbagi relasi. Dalam penyelenggaraannya, Ars ID selalu berusaha menggandeng banyak pihak, mulai dari pengambil kebijakan, para pelaku industri, akademisi, serta para profesional lainnya. Tidak saja menyajikan konferensi dan pameran, Ars ID juga diisi oleh berbagai konten-konten menarik, mulai dari Arsi Talks, obrolan 77, BIM Adoption, dan lain sebagainya, yang didukung oleh berbagai para ahli dan para pelaku industri untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan mereka. Kami mengundang seluruh mitra IAI untuk dapat ambil bagian dan berkolaborasi dengan kami dalam Ars ID 2024 di bulan Februari mendatang. Sampai bertemu.
Kali ini ArtsID 2024 mempunyai tema yaitu placemaking dengan toleransi sebagai subtemanya. Tahun ini kami juga akan mengundang para pemangku kepentingan dari para arsitek, perencana kota, instansi pemerintah, serta produsen dan supplier produk arsitektur dan bahan bangunan, termasuk produk teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk berpartisipasi dan bertukar pikiran tentang merancang ruang atau elemen ruang publik yang inklusif dan bisa mendorong adanya interaksi sosial, menghormati keragaman kultur, dan saling pengertian di antara berbagai kelompok masyarakat. Saya mengajak para mitra untuk menjadi bagian dari kegiatan ArtsID 2024. Terima kasih. Berbicara tentang toleransi, kami para kurator berharap pada penyelenggaraan ArtsID 2024 nanti dapat lebih inklusif dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Beragam produk arsitektur, bahan bangunan, jasa konstruksi, dan lain sebagainya dapat turut mendukung industri arsitektur yang lebih inklusif. Mari bersama-sama kita dukung ArtsID 2024 dengan menampilkan keragaman produk yang dapat saling mensupport dan memajukan industri arsitektur. Menurut saya, toleransi itu tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan budaya. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan atau environmental sustainability, akan merangsang bisnis baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mempromosikan lingkungan yang lebih sehat. Hal tersebut bertujuan untuk menawarkan rancangan yang berorientasi pada gaya hidup yang lebih sustain. ArtsID menjadi peluang bagi para produsen untuk menampilkan inovasi produknya. Maka dari itu, mari ambil bagian di ArtsID 2024.